Baik, kita buka ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Alhamdulillah teman-teman semua. Pertama saya mengucapkan selamat datang ya di webinar kita pada kali ini yang diselenggarakan oleh Yayasan Bisa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfian Al-Farizi yang akan bertindak insya Allah selaku moderator pada webinar dan diskusi kita pada sore hari ini. Oke, sebelumnya mungkin saya izin untuk memperkenalkan pembicara kita yang akan memberikan materi dan sharing-sharing pengalamannya ya pada sore hari ini. Bersama kita telah ada Bang Zaif Abdullah atau biasa akrab dipanggil Bang Zaif. Assalamualaikum Bang Zaif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya sehat Bang. Gimana kabarnya? Ya sehat alhamdulillah. Sekarang lagi jam 9 pagi di sini di UK. Masya Allah. Oke, jam 9 pagi ya? Iya. Oke. Siap. Oke. Teman-teman semua, sebelum kita ke sesi utama, yaitu adalah sharing dari Bang Zaif seputar sesuai sama tema kita pada sore hari ini ya, belajar ilmu soskum di UK. Jadi kita kedatangan pembicara yang istimewa. Bang Zaif ini merupakan awardee dari LPDP PK 92, MA Kent Candidate, International Political Economy, University of Manchester, Masya Allah. Beliau juga merupakan alumnus pesantren Kosan Bisa Angkatan 3 dan alumnus Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Masya Allah. Jadi sebenarnya saya sama Bang Zaif ini satu alma mater, Bang. Saya juga alumni FEUI juga. Jadi kalau misalkan Bang Zaif itu tahun 2017 ya, Ani baca CV-nya itu lulus, Ani baru masuk gitu di tahun 2017. Oh, Masya Allah. Iya. Dan juga satu alma mater di pesantren Kosan Bisa, Bang Zaif angkatan 3 nih angkatan 6. Masya Allah. Kita dipertemukan di forum yang insya Allah berkah dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita semua. Oke, teman-teman semua, tanpa berpanjang kalam, saya akan serahkan sepenuhnya ke Bang Zaif untuk memaparkan materi ataupun sharing-sharing terkait pengalaman dan ilmunya, bagaimana sih kiat-kiat gitu ya, mulai dari meneguhkan hati untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri dan bagaimana beradaptasi di sana, dan bagaimana kiat-kiatnya untuk mendapatkan beasiswa LPDP gitu ya. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bang Zaif. Siap. Terima kasih Mas Alfian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah. Makasih juga kepada pesan. Alhamdulillah ini kayaknya karena saya kemarin tuh kontak Ustadz Fajri. Saya kontak Ustadz Fajri udah lama nggak kontak sama beliau. Terus memang waktu itu ada keperluan ya keperluan nanya-nanya tentang beberapa hal. Terus dia nanya, "Oh, kamu lagi di UK ya?" Terus, "Iya, Ustadz lagi belajar." Oh, terus tiba-tiba dikontak Mas Zidan buat sharing ya. Alhamdulillah saya bersedia aja, soalnya memang saya ngerasa selama masa kuliah di FEUI juga yang paling berkesan, bermanfaat tuh waktu di pesan ini, karena Masya Allah udah selain dikasih tempat tinggal ya, kita juga dikasih ilmu belajar bahasa Arab sama Encang. Masih sama Encang nggak kalau di pesan sekarang? Perangkatan Ani kayaknya udah nggak sama Encang. Udah bukan Encang ya. Dulu kita langsung waktu itu sama pendirinya langsung kan Encang. Langsung tiap pagi either belajar bahasa Arab, nahwu syaraf atau enggak hafalan gitu. Jadi ya hal-hal kayak gitu sangat bermanfaat lah, paling berkesan malah
Kalau yang bagi saya pribadi sih selama waktu kuliah di Depok itu. Oke, saya juga tadi sama Mas Zidan disuruh apakah ada PPT, jadi saya buat kilas aja PPT-nya, beberapa slide aja. Izin sharing ya, teman-teman. Apakah terlihat? Ya, sudah terlihat, Bang. Sorry. Iya. Iya, jadi belajar ilmu sosum di UK. Jadi pertama-tama mau jelasin juga kenapa pilih jurusan IPE singkatannya ya, International Political Economy ini. Jadi kan ini saya mewakili Fakultas Sosum aja ya. Jadi kalau yang sains saya kurang tahu apa namanya eh, landscape pendidikannya seperti apa gitu. Tapi ya Soshum, pertama-tama kenapa pilih IPE karena ya memang latar belakang saya kan IE, ilmu ekonomi, tapi saat ini saya kerja di Kementerian Luar Negeri kebetulan. Kementerian Luar Negeri yang mayoritas memang latar belakangnya kan HI gitu. Either HI atau yang banyak sastra. Nah, udah sekitar 2 tahun lah, 2 sampai 3 tahun kerja di Kemlu ini, ya jadinya kan udah banyak pengalaman juga kayak apa sih yang dikerjakan, hubungan antara negara, apa studi geopolitik dan lain-lain. Walaupun masih ada juga apa keperluan ekonominya, jadi kayak misalkan perdagangan. Nah, saya dari situlah saya intinya adalah saat memilih jurusan waktu itu saya mencoba strategis melihat bekal saya apa. Bekal saya kan memang di IE waktu itu bekal kemampuan di bidang ilmu ekonomi, tapi juga karir saya ke depannya akan di Kementerian Luar Negeri. Jadi saya cari titik temu antara dua hal tersebut, dan yang memang paling eh, cocok adalah International Political Economy, karena selain bahas ekonomi, juga bahas politiknya di sisi internasional. Kurang lebih seperti itu. Apa yang dipelajari sebenarnya di IP ini yang dipelajari lebih ke jadi eh, hubungan internasional, memang basisnya hubungan internasional. Jadi apa gimana sistem ekonomi global ini terbentuk, tapi lebih bahas terkait dari sisi ekonominya. Jadi misalkan jika teman-teman pernah dengar apa namanya World Bank, IMF, hal-hal tersebut kan terbentuk tidak dengan sendirinya, tapi ada sebuah sistem yang atau sebuah sejarah, sebenarnya sebuah sejarah yang membentuk hal tersebut gitu. Bagaimana di PBB itu ada yang namanya hak veto, di mana hanya 5 negara yang bisa melakukan hal tersebut, itu kan ada sejarahnya, dan gimana implikasinya terhadap ekonomi lah, itu sekilas lah terkait apa yang dipelajari di IPE ini. Lalu kenapa pilih University of Manchester? Pertimbangannya memang dua waktu itu. Ya pastinya ya kita pilih yang apa namanya mengincar yang universitasnya baik, kualitas pendidikannya, namun juga melihat dari sisi kehidupannya juga. Karena dari pendidikannya kita melihat eh, ya pertama ranking universitas. Kalau teman-teman pasti udah tahu ya yang namanya QS World Universities gitu. Kalau tidak salah University of Manchester itu terakhir di peringkat 28. Jadi ya lumayan lah 50 besar. Dan yang pasti paling penting bagi saya sih waktu itu memang ketika kuliah di S2 ini saya pengen kuliah yang benar-benar nggak cuma sekedar saya kuliah aja gitu, tapi ya benar saya interested di setiap mata kuliahnya gitu. Maka dari itu saya pilih jurusan yang memang saya interested dan juga mata kuliahnya, karena bisa aja di jurusan yang sama mata kuliah di setiap kampusnya beda. Nah, waktu di University of Manchester ini menarik karena banyak mata kuliah yang saya pribadi tertarik. Misalkan ada pelajaran tentang kapitalisme di Timur Tengah. Jadi Timur Tengah yang notabene mayoritas Islam, tapi dilihat dari sisi politik ekonominya, gimana kapitalisme membentuk dan mempengaruhi wilayah Timur Tengah. Lalu juga belajar tentang migrasi, karena itu juga saya tertarik terkait pelindungan warga negara kan, migrasi. Lalu juga ada tentang apa finance, tapi dari sisi politiknya gimana sebenarnya kayak krisis finansial yang terjadi, atau hal-hal ya seperti bahkan hal-hal yang
sifatnya everyday life, istilahnya seperti GoPay, Grab itu sebenarnya ada sisi politisnya, tidak hanya sekedar ekonomi saja gitu. Jadi hal-hal tersebut menarik lah mata kuliahnya, jadi itu suatu pertimbangan. Lalu juga, tapi selain itu saya juga melihat kondisi negara tujuannya, maksudnya jangan sampai kita di negara yang kita bahasanya nggak bisa gitu kan. Jadi misalkan saya nggak, maka dari itu saya coret tuh yang Eropa, misalkan Belanda atau apapun, karena ya walaupun misalkan di kelasnya bahasa Inggris, tapi di apa namanya sehari-harinya kan pasti nggak bahasa Inggris tuh dengan teman-teman atau misalkan belanja ke pasar. Jadi saya pengen yang juga ketika kita hidup di sana selama 1 tahun atau 2 tahun bisa lancar gitu. Jadi saya nyari yang memang bahasanya bahasa Inggris saja. Jadi antara pilihannya menyempit antara Australia, Amerika atau UK. Nah, waktu itu saya coba sih memang saya pilihan saya antara Australia atau UK karena pertimbangan kedua nih yang saya tulis di sini adalah keamanan dan toleransi, karena yang saya dengar dan juga baca di berita US kan toleransi dan keamanannya agak kurang dibanding UK ya, apalagi terhadap negara Muslim, Islamofobianya gitu. Jadi saya pilih antara UK dan Australia, dan memang ya rezekinya dapat di UK gitu. Nah, ini pengalaman belajar sosial humaniora di UK. Nah, ini saya juga menekankan sekali lagi ini tentang sosial humaniora ya. Kalau sains kayak teknik gitu-gitu saya kurang tahu. Tapi ini yang dari sosial humaniora. Jadi memang ketika kita belajar di luar negeri itu bedanya dengan di Indonesia adalah yaitu pemikirannya sangat liberal ya, dan menekankan pemandangan kritis. Jadi lucunya kayak saya belajar di sini ini setiap matkul itu kayak hampir setiap matkul ada saja satu sesi di mana mereka membahas isu gender gitu. Jadi bahkan misalkan kelas Politics of Money and Finance yang bahasannya itu kan tentang politik keuangan, tapi itu ternyata mereka memasukkan isu gender, gimana gender ini terpengaruh karena apa namanya struktural politik keuangan di dunia, kayak di dunia gitu. Nggak cuma feminisme juga, tapi kayak marxisme, postmodernisme, ini juga istilah-istilah postmodern, poststrukturalisme, ini hal-hal yang saya baru pelajari di S2 ini gitu. Mungkin di S1 kita lebih teknis, lebih dasar-dasar, di S2 ini kita lebih belajar tentang apa teori-teori kritis gitu. Namanya di sini adalah critical theory. Jadi teori yang membantah ke apa namanya teori-teori mainstream gitu, seperti rational choice theory yang memang apa teori-teori yang udah ada sejak lama. Nah, ini teori-teori baru gitu. Nah, itu sih jadi memang terasa banget dia sangat liberal. Tapi di sisi lain saya tidak apa ya, tidak dengan pemikiran yang sangat liberal ini bukannya saya malah jadi skeptis atau saya nggak mau belajar kayak ginian gitu. Tapi lebih ke dengan kita belajar ini kita ngerti nih sudut pandang mereka tuh kayak gimana sih, sudut pandang mereka awal muncul mereka mikir kenapa feminisme itu penting, itu kenapa, itu kita jadi tahu gitu loh. Jadi bukan kita ignorant terhadap hal itu, tapi kita tahu gitu, lebih kayak jadi memahami pemandangan mereka sehingga kita jadi ketika mau mengkritisi bisa lebih adil gitu. Gitu sih. Jadi bukannya kita ignorant atau jadi denial, tapi kita lebih menerima pandangan mereka gitu. Tapi bukan berarti menyetujui ya, tapi lebih menerima dan memahami gitu. Lalu dari segi teknis, ya bedanya S1 dan S2, kalau di luar negeri wajib membaca jurnal sebelum masuk kelas. Jadi kalau enggak baca jurnal, ibaratnya kita sia-sia lah masuk kelas, nggak ada gunanya. Karena ya itu yang ketiga ini, poin ketiga, di kelas ini sangat menekankan diskusi dibanding dua arah gitu. Menekankan diskusi dibanding satu arah komunikasi lecture, dosen ngasih lecture nggak gitu, tapi dia lebih kita nih ada topik ini, apa yang kamu baca di jurnal, apa yang kamu kritisi, apa yang menurut kamu penting di jurnal ini gitu, sehingga ada diskusi di kelas dan jadi kayak banyak insight gitu di antara semua orang, semua siswa jadi banyak berani berpendapat gitu sih. Jadi dan esainya pun di sini ujian akhirnya itu bukan ujian tulis kayak di UI ya, yang UAS gitu, enggak. Jadi di sini kita
hampir semua ujiannya adalah esai, di mana either itu kita bikin esai dari nol 3.000 kata, bangun argumen, atau kita kritisi suatu jurnal. Jadi waktu itu saya di UTS-nya adalah kritisi jurnal 1.000 kata, dan UAS-nya bikin esai 3.000 kata tentang topik-topik tertentu gitu. Jadi ya memang enaknya ya kita tidak harus belajar textbook, nggak harus siapin ujian hari H gitu, tapi ya nggak enaknya kita harus banyak baca, pinter-pinter nulis gitu. Tapi ya enak lah, pengalaman baru dibanding S1. Ini lebih ke tips and trick gimana belajar di UK-nya. Pertama IELTS. Saya udah 2 kali ngambil IELTS waktu itu di 2008. Jadi kan memang saya niat S2 tuh udah dari 2018. Ya, jadi pertama saya ambil IELTS 2018, lalu IELTS kan hanya 2 tahun ya. Jadi expired, lalu saya ambil lagi 2020. Jadi ya memang harus pelatihan lah ngambil IELTS. Lalu juga esai itu harus bagi 2 menurut saya. Karena kita kan di Indonesia mayoritas cari beasiswa ya. Nggak mungkin, jarang untuk orang self funded. Untuk beasiswa, esai beasiswa saran saya ketika bikin esainya kita research dengan apa yang beasiswa itu inginkan. Misalkan kita mau ambil beasiswa LPDP. LPDP itu sangat menekankan ke kontribusi di dalam negeri kamu nanti seperti apa. Nah, nanti berarti di esai kita harus merincikan apa yang kita mau kontribusi setelah selesai S2. Misalkan kalian mau ambil beasiswa lain, misalkan Australian Awards. Nah, itu beda lagi. Mereka ngasih beasiswa bukan karena kontribusi ke negara, tapi lebih kayak misalkan kontribusi ke pembangunan di kawasan ASEAN, hal-hal. Jadi kita harus baca dulu kemauan beasiswanya apa, lalu di esainya kita cocokkan. Dan pastinya revisi terus, karena yang saya pelajari kan saya nggak cuma nulis esai LPDP, saya juga daftar Australian Awards juga. Jadi semakin kita banyak nulis, semakin kita tahu apa yang kita inginkan. Maksudnya kita semakin tahu kita milih jurusan ini nih karena A, B, dan C gitu. Kita memilih kampus ini karena A, B, dan C. Dan karir kita ke depannya adalah gini-gini. Jadi semakin kita nulis, semakin kita bisa memetakan apa yang kita inginkan juga sih. Jadi yaitu tipsnya memang tulis, hapus, revisi, tulis, hapus, revisi gitu terus. Lalu untuk esai kampus, bedanya adalah esai kampus tuh pertama, kampus luar negeri itu biasanya sangat senang kalau ada kedatangan mahasiswa internasional. Jadi biasanya sih kita lebih mudah, tapi juga mereka melihat seberapa tahu sih kita terhadap kampus mereka, apa kita daftarnya asal-asalan atau memang kita udah riset nih. Jadi waktu misalkan saya bikin esai di Manchester, saya research dulu kampusnya, terus mata kuliahnya yang pasti. Jadi kita fokus ke mata kuliah ke jurusan yang kita ambil. Lalu kalau bisa bahkan sampai ke dosen-dosennya, misalkan kita riset dosen di jurusan saya ini ada si A. Si A ini udah ngeluarin jurnal ini. Misalkan, saya tertarik sama topik ini dan dosen ini, makanya saya pilih kampus ini gitu. Pokoknya dengan kita lebih detail dan rinci, pasti kampus juga lebih menghargai, ini orangnya niat dan benar-benar pengen masuk ke universitas tersebut. Lanjut ini, jadi Pak Zidan waktu itu ngasih tahu ke saya briefnya, selain tips and trick Social Humaniora, tapi juga tentang kehidupan Muslim ya di UK. Nah, ini saya bagi jadi 2. Yang pertama adalah sholat. Ini menarik nih, sholat di UK itu pertama harus siap sholat di mana aja. Jadi saya udah berapa kali kayaknya sholat pergi misalkan lagi berpergian, tapi udah masuk waktu zuhur, masjid nggak dapet, kita kan nggak mungkin, musola juga nggak ada. Jadi saya pernah sholat di tangga emergency suatu gedung, pernah juga sholat di taman. Jadi memang harus, yaitu tipsnya ya jaga wudhu dan bawa sejadah portable, karena pastinya sangat-sangat sulit, apalagi kalau misalkan kita lagi jalan ke luar kota gitu. Itu sih. Dan yang harus diketahui adalah ketika kita sholat, jadwal sholat di UK itu beda kan. Jadi apalagi musim winter ini, zuhur jam 12, asar jam 1.15, maghrib jam
3.50 gitu. Jadi hanya selang 1 jaman semuanya itu. Jadi kalau kita lagi keluar, bayangkan kita lagi keluar tapi nggak termasuk yang safar banget gitu, nggak jauh-jauh banget, tapi masjid nggak ada. Berarti kan kita udah zuhur, cari tempat sholat dulu. Habis itu berangkat, udah asar, cari sholat lagi gitu. Jadi ya itu sih benar-benar ketika berpergian harus planning kita mau sholat di mana, atau cari tempat yang apa ya, yang luas yang bisa dipakai untuk sholat. Itu yang paling ini sih, yang paling selama di sini gitu. Lalu yang kedua yaitu sholat jamaah itu mereka di sini nggak langsung kan, kita biasanya di Indonesia azan langsung sholat kan di masjid. Nah di sini tuh enggak, jadi sholat jamaahnya tuh misalkan azan zuhur jam 12 teng, mereka sholatnya 12.45. Asar jam 1.15, mereka sholatnya asarnya jam 3. Yang benar-benar teng sholat tuh maghrib doang. Jadi gitu sih, jadi agak sulit juga kalau mau incar sholat jamaah di masjid, antara kita mau sholat tepat waktu banget, atau kita ngincar sholat jamaah di masjid tapi agak telat gitu. Ya gitu sih, menarik aja sih di sini. Jadi sholat jamaahnya tuh nggak langsung habis azan di masjid. Lalu sholat Jumat juga, karena masjidnya dikit ya, jadi ada kloter-kloternya, masjidnya tidak sebanding dengan jumlah muslimnya gitu. Jadi ada kloter jam 12, lalu habis itu ada juga kloter jam 1 gitu. Lalu yang empat yang menarik juga, jadi ada, tergantung berapa masjid ya, tapi udah berapa masjid yang saya datang ini sholat Jumatnya itu sangat pendek. Tapi lucunya, jadi sebelum sholat Jumat yang beneran khotbah dimulai, itu ada khotbah yang bahasa Inggris yang isinya ceramah-ceramah. Tapi waktu udah azan terus khotbahnya itu cuma 5-10 menit, dan itu bahasa Arab biasanya. Habis itu duduk di antara dua khotbah, terus khotbah lagi sedikit, habis itu sholat. Jadi benar-benar kayak sholat Jumatnya tuh termasuk khotbahnya hanya 15 menit gitu. Saya nggak tahu sih alasannya kenapa, tapi dugaan mungkin karena sibuk dengan kerjaan ya. Mungkin yang maksudnya negara barat tidak toleransi waktu sholat Jumat yang lama gitu mungkin ya. Nggak tahu sih, nggak tahu. Itu dugaan aja. Lalu yang kelima ada Masjid Ahmadiyah dan Syiah juga. Jadi di sini ada masjid-masjid Ahmadiyah dan Syiah juga yang harus hati-hati. Maksudnya karena kita mau sholat, sholatnya di Masjid Ahmadiyah, jadi harus harus hati-hati lah, masjidnya beragam. Lalu yang terakhir terkait ini jadwal kuliah tuh bisa bertabrakan dengan jadwal sholat. Jadi kan tadi saya katakan zuhur asar kan deketan, sedangkan besok mungkin kita sholat mungkin kita jadwal kuliahnya tuh dari jam 12 sampai jam 2. Itu kan berarti kita udah kelewat zuhur, tapi udah masuk waktu asar kan. Nah itu sulit tuh. Nah banyak tapi teman-teman kita yang jadinya minta izin ke dosen. Jadi misalkan udah mau masuk waktu asar, bilang permisi saya mau ada religious prayer dulu, terus boleh nanti kita keluar gitu. Itu aja sih. Jadi walaupun bertabrakan, kita dosennya sangat tolerable kok. Nah ini sih, selain sholat ini, selain poin sholat, kehidupan muslim di UK ya menurut saya sih overall alhamdulillah adaptasi mudah ya. Karena pertama yaitu masyarakatnya yang sangat multikultural, apalagi di Manchester, Bangladesh, India, Libya, Somalia, semuanya ada gitu. Mereka muslim, jadi banyak sih orang muslim sebenarnya di sini. Makanan halal juga sangat banyak. Manusianya juga ya itu bedanya sama Indonesia atau ya. Maksudnya tertib banget sih, kayak mengantri itu dia sangat tertib, ramah-ramah juga. Dan itu yang nomor 4, sangat menjunjung toleransi. Jadi kalau kita izin sholat boleh, kalau kita ada apa hal-hal yang mungkin berbau keagamaan, mereka sangat toleransi gitu. Itu aja mungkin. Terakhir ini sih, karena lagi di winter, ini benar banget, saya baru baca hadis ini jujur li. Saya baru baca hadis ini dan benar sih memang. Jadi muslim adalah winter adalah muslim terbaik, sorry, waktu terbaik untuk muslim, sorry. Karena bukan hadis sih, lebih ke karena the best season to the believer is winter. Karena its night are long for those who wish to pray and its days are short for those who wish to fast. Jadi karena winter ini waktu malamnya sangat panjang, jadi enak untuk kita kalau mau tahajud, tapi juga enak karena daysnya siangnya
sebentar, jadi mudah untuk kita puasa gitu. Gitu sih. Jadi ya ini karena kan kita di Indonesia nggak pernah ya merasakan winter. Aku juga nggak pernah. Jadi baru nyadar sekarang. Oh iya benar juga ya. Apa malamnya panjang, bisa kita lama-lama untuk tahajud, tapi juga kita bisa mengoptimalkan puasa karena waktunya sangat pendek gitu. Itu sih. Jadi ya menarik lah. Dan satu lagi sih mungkin saat kita jadi minoritas ya di negara yang mayoritas Kristen atau mayoritas bukan non-Muslim, saya pribadi jadi lebih menghargai waktu di Indonesia gitu, di mana sholat bisa di mana masjid itu ada di mana aja, azan juga azan nggak pernah kita dengar azan, jadi kita kalau sholat tuh harus benar-benar ngecek HP, oh udah masuk nih waktunya gitu loh. Karena kan biasanya kalau di Indonesia azan masuk, udah berangkat masjid gitu. Nah ini kita harus lebih peka waktu sendiri gitu. Waktu udah zuhur masuk, asar udah masuk. Kadang-kadang, tiba-tiba udah isya aja, padahal maghrib belum gitu. Karena sangat-sangat pendek jarak antar sholatnya. Itu jadi menarik sih, sangat menarik apa namanya terkait sholat, tapi juga terkait pendidikan di sini juga apa namanya beda dengan pendidikan di Indonesia gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah sharing kami terkait belajar sosial humaniora di UK. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga jika ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Ya, syukur Bang Zaif ya atas sharing-sharingnya untuk ngejelasin ya teman-teman. Tadi gimana caranya, tadi kiat-kiat untuk kuliah di UK, mulai dari persiapannya ya, nyiapin apa namanya latihan IELTS-nya, terus juga persiapan membuat esai ya. Karena kan tadi kalau misalkan saya mention lagi dari penjelasan Bang Zaif itu kan masing-masing beasiswa punya karakteristik atau apa sih yang mau diminta sama beasiswanya ya. Kita harus tahu dulu misalkan LPDP, oh ternyata LPDP itu menginginkan esainya itu yang apa namanya topiknya adalah bagaimana kita berkontribusi pada negara. Mungkin ini salah satu hal yang bisa kita ambil ya teman-teman nih untuk mungkin bagi kita di sini ada yang mau melanjutkan studi di luar gitu ya, ini menjadi bekal juga buat kita. Terus juga menarik tadi Bang Zaif ngejelasin tentang culture di sana terkait dengan Muslim ya. Oh ternyata saya juga baru tahu, ternyata waktu sholat semepet itu. Dan emang kita tuh harus siap kalau misalkan sholatnya ya emang nggak tepat waktu gitu Bang ya. Tapi untungnya mungkin dosen di sana lebih bisa toleran kalau misalkan ada mahasiswa yang izin untuk sholat. Oke, teman-teman semua, mungkin untuk sesi selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab ya. Jadi mungkin teman-teman yang punya pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan oleh Bang Zaif, dipersilahkan ya teman-teman. Mungkin ada bisa yang kalau event bisa on mic ya, atau kalau misalkan mau di chat juga ada masalah. Oke, mungkin ada Yona Felinda ya. Oh di chat Bang, mungkin aneh bacain ya. Afwan, Ana ingin bertanya Bang, sebelumnya terima kasih banyak atas pemaparannya. Ana ingin bertanya, untuk komunitas muslim di sana apakah terdapat kajian rutin yang diadakan di masjid? Jika belum ada, masih minim, bagaimana cara Abang untuk tetap menjaga keimanannya untuk tetap on track? Jazak. Ya, izin menjawab ya, Mas Alfian. Ya, Bang. Iya, jadi apa namanya untuk komunitas Muslim, alhamdulillah sih banyak ya. Maksudnya bukan banyak, tapi kan kita sebagai mahasiswa ya di sini ibaratnya pertama ada komunitas Muslim Indonesia. Jadi namanya Karisma, keluarga Islam Manchester. Nah di situ ada kajian muslimahnya, ada juga kajian ikhwannya. Itu biasanya tiap bulan. Tapi juga ada grup WA-nya yang di tiap grup WA-nya ada diskusi terus terkait hal-hal berbagai macam. Jadi itu tapi khusus Indonesia ya. Maksudnya khusus komunitas orang Indonesia di Manchester. Keluarga Islam Manchester. Nah, tapi yang kedua, sebagai mahasiswa ada juga yang namanya ISOC, Islamic Society of University of Manchester. Itu ibaratnya FSI, FUI gitu. Atau apa sih? Salam UI gitu. Salam UI. Jadi
Nah, saya ikut grupnya ISOC, ikut grup ISOC. Di situ juga ada, jadi di ISOC itu kan di kampus ada juga masjid namanya McDougal. Di situ biasanya ada setiap bulan ada kajian juga di situ. Nggak cuma kajian, ada juga gathering gitu, social gathering. Jadi kita saling ngobrol gitu. Dan juga biasa di grup WhatsApp juga banyak diskusi-diskusi. Jadi ya alhamdulillah sih apa namanya wadah untuk apa namanya tetap dapat ilmu dan sharing dengan sesama muslim tuh banyak di sini gitu. Lebih begitu sih. Oke, jadi cukup banyak ya Mas. Mungkin kalau misalkan untuk orang apa namanya Muslim ya atau orang Indonesia di sana nggak begitu kesulitan ya Bang untuk menemukan wadah yang Islami ataupun yang mungkin mempunyai background yang sama gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan Anda bayangin hidup di UK itu kayak ya seliberal itu gitu ya kalau misalkan kita belum pernah ke sana atau sesulit itu untuk menemukan lingkungan yang benar-benar sama dengan kita gitu backgroundnya. Iya, saya apa namanya kalau di kalau masjid kalau misalkan masjid dekat rumah saya ya, masjid dekat rumah saya ini mereka kayak khotbahnya itu biasanya bahasa Arab. Jadi pun kalau kita mau apa namanya kayak ikut kajiannya mungkin nggak bisa karena ya saya pribadi bahasa Arabnya belum sefasih itu gitu kan. Tapi ada juga masjid yang memang bahasa Inggris gitu. Jadi memang tapi sayangnya jauh dari rumah saya. Tapi yang saya senangi adalah tiap ke masjid, saya udah ke beberapa masjid di Manchester. Hampir semuanya itu sangat-sangat ramah gitu orang-orangnya. Terus kayak nanya, where you from? Indonesia. Oh, Indonesia. Terus dia cerita-cerita gitu. Hampir kayak gitulah pokoknya sangat-sangat ramah orang-orangnya gitu. Walaupun misalkan mereka dari Pakistan atau dari Somalia gitu. Tapi once mereka tahu kita sesama Muslim, itu langsung kayak kerasa, ukhuwahnya tuh kerasa gitu. Jadi ya itu saya dan ya itu sih yang saya rasakan di sini tuh kayak once atau saat kita tahu kita tuh sesama Muslim, walaupun beda negara atau beda suku atau apa, kayak tiba-tiba ada aja gitu ikatan yang nggak ada dengan ikatan yang mungkin kita nggak punya dengan orang-orang non Muslim gitu loh. Kerasa banget apalagi di sini dibanding kita di Indonesia gitu. Kan di Indonesia kita Muslimnya karena mayoritas semua Muslim jadi ya nggak kerasa mungkin kan ya. Kayak karena semua orang Muslim. Tapi di sini mereka yang Muslim tuh kayak oh ya sesama Muslim. Apalagi kalau ketumunya di masjid ya. Jadi karena mungkin orang yang datang ke masjid di UK gak serajin orang-orang yang datang ke masjid di Indonesia gitu. Kan di Indonesia masjid alhamdulillah masih ramai. Tapi kalau di UK biasanya mereka yang datang ke masjid adalah mereka yang memang mungkin yang menghidupkan masjid tersebut gitu loh. Yang rutin gitu. Itu sih yang saya rasakan. Oke, ya, insya Allah ya. Oke, syukur Bang Zaif atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bang. Ini bacain dari Fatia Rofifah. Izin bertanya Kak, manajemen waktunya bagaimana? Karena terbiasa di Indonesia belajar SKS sistem kebut semalam dan dikejar deadline, sedangkan untuk ujian di Manchester perlu persiapan matang secara karena harus banyak membaca dan menulis esai. Terima kasih Kak. Oke, silakan Bang Zaif. Iya betul. Jadi memang eh, ya saya juga baru merasakan sih sekarang pentingnya disiplin waktu sih. Kayak saya UAS tuh ada 4 esai. Maksudnya ada 4 matkul, ada 4 esai. Dikasih waktu 4 minggu karena rata-rata deadline-nya sama. Berarti kan satu esai 1 minggu. Kalau gitu. Nah, itu berarti kalau mau hasilnya maksimal dari 1 minggu itu harus sudah mulai dari hari pertama kan. Dan bikin esai itu kan nggak cuma nulis aja, tapi gimana kita mau nulis kalau kita belum baca dan bacanya nggak cuma satu jurnal tapi banyak jurnal biar kita dapat kayak framework of thinkingnya gitu loh, dapat gambaran kita mau nulis apa karena kan nggak boleh plagiarisme kan, kita harus punya pemikiran sendiri. Jadi kayak apa namanya ya memang disiplin itu sih kita menyadari
waktu kita segini, kita mau alokasi ini, hari pertama baca jurnal ini, hari kedua baca jurnal ini, hari ketiga kita bikin outline esai, hari keempat kita mulai nulis esainya, 5, 6, 7 kita finishing gitu. Mungkin seperti itu sih. Karena tapi ya itu idealnya ya. Saya juga misalkan setiap waktu sebelum ujian ya, setiap matkul kan setiap minggunya harus baca dulu jurnal ya sebelum masuk kelas karena nanti akan dipaksa diskusi. Ya jujur saya juga masih SKS kalau terkait itu karena aduh besok matkul ini saya belum baca ya malamnya saya baca dulu sekilas aja paling kalau nggak sampai seluruhnya paling dari awal introduction terus sekilas isi langsung ke conclusion-nya gitu. Jadi biar ngerti maksud dari esai itu apa maksud dari jurnalnya gitu. Tapi ya sih. Jadi saya masih SKS sih tapi terkait ujian ya memang harus sadar sendiri sih kalau kita nggak dari awal mulai bakal keteteran sih memang. Harus disiplin waktu sih kuncinya itu. Oke, oke. Siap. Eh, oke, mungkin satu lagi ya Bang ya. Ada pertanyaan yang masuk nih dari Asyifa Putri Ramadhani. Izin bertanya Kak, sebelumnya terima kasih atas sharingnya. Gimana sih cara Kakak untuk menjaga keistiqomahan sebagai seorang muslim? Karena tinggal di Jakarta aja begitu banyak cobaan yang bisa menggoyahkan istiqomah. Misal kayak lingkungan pergaulan, apalagi di luar. Mohon tipsnya. Terima kasih. Waduh, insya Allah berat pertanyaannya. Iya. Saya jujur ya, maksudnya yang saya nggak tahu ya seberapa istiqomah saya hanya Allah yang bisa nilai. Tapi ya yang saya coba lakukan ya gimana ya? Saya tuh alhamdulillah saya di sini bawa istri ya, alhamdulillah. Mungkin itu juga salah satu faktor ya saya rasa Insya karena ya Allah. kalau ada istri ya kita jadi imam kan, jadi imam keluarga, kita harus jaga istri, harus ya ada orang yang harus kita jaga lah. Jadi memang apa namanya? Ada tanggung jawab lebih. Jadi mungkin di situ juga karena ada tanggung jawab lebih, ada apa ya, dorongan lebih untuk lebih istiqomah mungkin di situ ya. Tapi ya selain itu pun nggak tahu ya, mungkin otomatis kayak saya bergabung dengan ISOC, terus langsung gabung dengan komunitas Islam. Ya intinya bener lah kayak kata tips orang-orang, kata tips ustadz-ustadz berkumpulan dengan orang soleh aja walaupun kita belum soleh. Ya, kalau kita banyak teman-teman yang sesama muslim, insya Allah disitulah kita bisa apa namanya istiqomah dan apalagi ya satu lagi sih mungkin ya itu yang karena kita minoritas ya di sini. Sekalinya kita ketemu sama orang muslim yang taat gitu, kita tuh kayak merasa wah kayak kagum tapi juga sekaligus malu gitu. Mereka aja yang minoritas di sini dengan segala keterbatasan bisa taat, masa kita nggak bisa gitu loh. Gitu sih kayak misalkan mereka kayak ya apa kakek-kakek atau bahkan yang muda-muda masih ke masjid tiap hari gitu kan, masih ikut kajian gitu-gitu padahal dan mereka bayangin kita kan kalau kita di Indonesia ya emang lingkungannya Islami, maksudnya mayoritas Islam gitu ya. Mereka hidup gitu dari kecil sampai tua di sini di UK tapi masih bisa istiqomah tuh kayak kagum aja sih. Maksudnya pasti kan tantangan mereka lebih berat tapi mereka bisa istiqomah berarti kayak kita lebih ke ya itu sih campuran antara kagum dan malu ke diri sendiri gitu. Itu sih. Tapi ya itu usaha ikhtiar saya tapi ya nggak tahu ya kalau seberapa istiqomahnya. Kurang Oke, lebih begitu. iya. Siap. Jadi kesimpulannya cari pasangan dulu Bang. Oh, bukan ya. Kirain kesimpulannya itu. Tapi tadi beberapa poin yang dimention sama Bang Zaif tadi ya emang yang pertama mungkin kalau misalkan sudah ada pasangan halal ya lebih lebih tenang ya Bang ya, lebih nyaman Ya, dan aman di negeri orang, terus juga untuk ya, lingkungan juga ya. Karena sebenarnya saya juga ngerasain ya waktu di kampus gabung FSI gitu kan, gabung kepanitiaan keagamaan itu rasanya kayak beda beda banget. FE yang jangankan di luar ya, FE yang cenderung di apa ya dianggap
fakultas yang hedon gitu Bang ya, atau yang liberal. Oh ternyata enggak, Iya, ketika kita iya, apa namanya, kan? mmm, apa ya, ketika kita bisa menempatkan diri kita sama orang-orang yang soleh, orang-orang yang apa namanya, berusaha untuk menjadi lebih baik ya, kita juga akan terbawa seperti itu. Itu Iya betul. ngerasain dulu. Iya sama-sama saya juga di FE gitu. Waktu sebelum masuk FE udah didoktrin aja tuh wah FE hedon, FE apa gitu kan. Tapi ya nanti seleksi alam sendiri sih kata saya sih, menurut saya sih dengan kita berteman dengan siapa nanti ya kita nggak ngerasain itu gitu, ngerasain doktrin-doktrin yang dibilang orang-orang. Siap, Pak. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman yang ingin bertanya? Oh, ada lagi dari Bang Zidan. Uh, Oke, Bang Zidan nanya ini saya, semoga kita juga aminkan ya, semoga ya semua ada kesempatan untuk melanjutkan kuliah di luar khususnya di UK. Terus juga kalau ada info mungkin Bang bisa sharing-sharing ke kita ya terkait S2 di sana Ya. ataupun sekedar jalan-jalan ya Bang Zidan ya. Oke, siap Bang. Iya kalau Atau mungkin info beasiswa ya paling udah ada di mana-mana ya. Tinggal kita search aja di Google paling waktu itu kalau yang saya udah coba sih LPDP. Saya coba 3 sih. LPDP, Australian Australian Awards sama Chevening. Chevening tuh saya coba 2 kali, LPDP juga 2 kali, Australian Awards sekali. Yang tembus cuma LPDP itu juga percobaan kedua gitu. Jadi emang harus rajin-rajin coba aja. Jangan pantang menyerah. saya pernah pernah gagal sih, Bang. Ketika apa namanya Iya itu. misalkan apply. Oh itu ya? Biasanya Tadi Chevening gagal 2 kali. Australian Awards gagal. LPDP gagal sekali. Habis itu coba lagi. Jadi saya itu 2018 coba Chevening. Terus nggak lolos. Terus 2020 2020 saya coba Australian Awards nggak dapet. LPDP 2020 juga nggak dapet. Terus 2021 itu saya coba Chevening lagi nggak dapet. 2021 LPDP akhirnya dapet gitu. Berangkat 2022 gitu. Masya Allah. Berarti ini ya, apa namanya, sisi apa perjalanan Bang Zir tadi yang belum sempat dijelasin. Nah, ternyata di balik Oh ya, achievement saat ini, ternyata apa namanya, uh, perjalanannya juga banyak ya. iya, Ada banyak tantangan dan ada kegagalan juga di balik itu semua. iya. Pokoknya yang saya apa namanya saya rasakan tapi jadi ya itu yang tadi tips esai ya tips esai itu sekali kita coba oh nggak lolos terus kita jadi belajar sendiri sih karena kita kan nulis esai terus-terusan kan untuk daftar beasiswanya jadi semakin terasah gitu dalam menulis apa esai beasiswa yang jelas dan lebih bagus dari sebelumnya gitu. Oke, oke, siap, Masya Allah ya, teman-teman. Udah banyak nih kita mendapatkan ilmu dari Bang Zaif terkait studi abroad di UK khususnya. Mungkin teman-teman semua juga bisa memetik pelajaran ya. Alhamdulillah bisa banyak dapat apa namanya wejangan-wejangan ataupun mendapatkan secercah pencerahan ya bagi kita semua yang punya banget kayak impian mau lanjutin studi tapi ya kayak bingung kan mau lanjut gimana dan tips-tipsnya apa. Tadi at least Bang Zaif udah ngasih gambarannya dan semoga kita bisa mencapai gitu ya apa yang menjadi cita-cita kita. Oke, ini ucapkan jazakallahu khairan Bang Zaif atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ya, semoga ini menjadi amal jariah untuk Bang Zaif memberikan ilmu ke kita semua. Lebih. Dan juga untuk teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Mungkin sebelum ditutup, dari panitia ada yang mau disampaikan? Tidak ada ya? Oke. Oke, teman-teman semua mungkin dengan begini akhir apa namanya sesi webinar kita.
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf selaku moderator. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Syukron, Bang Zaif. Ya, makasih Mas Alfian. Izin live ya.